Awan kelam tengah menyelimuti dunia pendidikan. Kabut pekat korupsi merambah masuk ke wilayah yang disebut-sebut penopan nilai moral dan etika hidup berbangsa dan bernegara. Termasuk robohnya dialektika tentang idealisme melalui jalur penerimaan mahasiswa di jalur mandiri. Pertanyaan penting kemudian ialah bagaimana kita bisa menjelaskan model dan pola korupsi di ruang gelap jalur mandiri. Pertanyaan seperti ini sesungguhnya mudah dijawab manusia dungu, sekalipun sebab di jalur mandiri otoritas perguruan tinggi yang paling berhak menentukan nasib seorang peserta didik diterima atau ditolak di perguruan tinggi tertentu. Nah, inilah short drama dari kami kelompok 4 peserta Latsar CPNS Angkatan 28 Kemendikbudristek tahun 2022. Minta tolong dulu Bu, karena ada mesti ngurus buru-buru Kak Bu. Ngurus apa Bu? Mau urus untuk pendaftaran mandiri Bu. Oh, antri sini karena masih ada 2 orang di sini. Bisa lah Bu, ditolong. Bisa keluar Bu. dari dari dekat. Iya, apa Bu, dan di belakang kita tinggal 2 aja saja. Bisa gitu Bu, bantu dulu Bu. Kasih selesai dulu, sabar Bu. Iya. Kasih Bu. Masuk. Permisi Pak. Ini Duduk yuk. Iya. Ya, apa nih? Iya Pak, ini anakku mau pendaftarkan jalur mandiri. Datang nih. Datang saja. Ada ini Pak, sedikit. Ini kita lihat nih dulu. Saya udah direkomendasikan sama Pak Basri kesini. Tidak bisa Bu, ini kan sekarang anak-anak itu dibutuhkan kompetensi betul. Kita berharap nanti ke depan lahir generasinya yang bagus. Karena memang dari awal sudah diseleksi berdasarkan kompetensinya. Jadi tidak bisa langsung. Pokoknya dia harus ikut tes juga. Tetap ikut tes kan? Ya suruh belajar saja Bu. Ini apa ini Bu? Ada sedikit. Tidak usah Bu, tidak usah. Kami itu mengedepankan kompetensi dan tidak butuh terima gratifikasi dan lain sebagainya. Ini kami jaga baik nama baik instansi sebagai pencetus generasi-generasi masa depan nanti. Jadi tidak perlu ada yang begini. Nanti anak kita disuruh saja belajar yang baik-baik. Bisa lah Pak, diterima dulu. Ini kan jalur mandiri sudah mendaftar, sudah kan? Iya sudah Pak. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, maaf, ini anaknya kami terima berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Kalau bagus nilainya dulu segitu Bu. Dek. Ya tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Minta tolong sekali nih Pak. Tidak usah. Selamat. Minta maaf sekali, tidak bisa. Iya, makasih Pak. Iya. Saya permisi dulu Iya. Pak. Ayo. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Rahmat adalah salah satu aliran termuda dalam industri kita. Nah, saya sudah menjelaskan tadi di awal, saya mendengar ada yang bertanya, berdiskusi terkait apa ini makna, apa itu maksud dan lain sebagainya. Sekarang ada yang bertanya, ada yang belum paham terkait apa yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan, Andi, silakan Andi. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi sedikit yang kurang jelas apa perbedaan antara pragmatik dan semantik. Baik, jadi kalau kita berbicara secara historikal, sebenarnya semantik itu jauh lebih dulu hadir. Karena semantik itu berbicara tentang bagaimana makna bahasa. Hanya saja yang diambil oleh pragmatik adalah pragmatik itu memaknai bahasa berdasarkan konteksnya. Jadi poinnya begini, kalau makna terkait dengan semantik. Jadi kalau maksud adalah terkait dengan pragmatik. Jadi misalnya maksud itu bukan makna, maksud itu apa yang dimaksud oleh mitra tutur kita. Ini sekarang pada ada sekalian, apa yang saya bapak jelaskan tadi sudah dipaham semua ya? Ya, baik. Ini sekarang kita sudah sebentar lagi memasuki awal jalan baru dan sekarang sudah tinggal jalan mandiri saja sesuatu yang tersisa di kampus kita. Itu artinya sebentar lagi anak-anak kita sudah hadir di Komunitas Bahasa. Insya Allah jalur terakhir jalur mandiri banyak sekali pendapat kita berdoa sama dengan banyaknya undang-undang kering yang berguguran di Komunitas Bahasa, komunitas kita. Ada yang mau daftar mandiri sih? Nggak ada ya? Oh tetangga, nanti diarahkan ya belum daftar, tapi harus tetap mengedepankan kompetensinya. Oke, saya pikir itu sudah kan? Baik, terima kasih. Karena waktu juga kita sudah selesai. Saya pikir di depan kita bertemu lagi. Itu jangan lupa dikerjakan semua tugas-tugasnya biar teman-teman bisa lebih meningkatkan kompetensinya, belajar dan lain sebagainya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang barang tak? Iya, baru sudah mengajar dulu Bang. Ya, bisa Bang. Terima kasih banyak Bang. Bagaimana ada keluarga yang dari mengajar juga tadi? Iya, sebentar. Ini jalur mandiri minggu depan sudah terbuka. Ada keluarga yang mau masuk? Ya Pak, kebetulan ada tetangga yang mau. Mungkin bisa dikonfirmasi. Itu tidak bisa Pak Suar. Ini demi institusi kita harus dijaga betul. Tidak bisa ada yang bantu. Jadi murni bagaimana kita melihat kompetisi anak-anak kita untuk masuk di kampus. Kalau kita berharap kan lahir generasi pemimpin yang lainnya nanti. Itu Pak, mungkin bisa dibantu untuk kasihan itu anak miskin. Tidak bisa, tapi dia miskin, dia harus berkompetensi dan dalam hal segala hal. Karena ini banyak sekali yang terbang saya setiap hari. Kita bisa masuk dan bisa. Bisa Pak Soal ini kan kita maunya sama. Jangan sampai kita nanti jadi seperti di Universitas Lampung kan, rektornya ditangkap dan sebagainya. Kalau intinya suruh saja belajar anaknya. Ya. Itu saya ketemu. Ya. Suruh belajar saja. Nanti kalau memang rezekinya lolos itu. Baik. Terima kasih Pak. Sudah nih ketemu sama Bapak. Iya sudah Pak, tapi Apa di nabiran pimpinan kita? tidak Tenang nih, nanti saya antar mungkin hubungi saja. Nanti saya beritahu ke beliau. itu Pak bisa begini. Iya, teman bahagia itu kayak saudara, nanti saya bantu. Iya Pak, kalau iya anak sendiri Pak Yang penting tahu ada ini tahu. iya tenang begitu kalau itu Pak. Nanti saya bantu gini. Iya makasih banyak Pak Dek. Iya. Makasih. Ada di nomorku sama kita tuh. Iya ada. Iya makasih Pak. Halo, ibu-ibu. Saya mau cek apakah Pak Asri ada. Oh Pak Asri, Iya. ya, ke kanan ya Saya Mas sudah Udi. janjian. Oh iya, Boleh ya? iya, boleh Langsung. masuk ke kanan. Makasih Bu ya. Iya. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, siap. Gimana kabar? Alhamdulillah. Silakan duduk. Kebetulan nih Pak, saya dari sebelah. Biasa Pak kita. Bapak. Saya perkenalkan diri dulu Pak. Iya. Kita Silakan. ini pertemuan pertama. Oke, baik. Saya dari PT Media Lancar Jaya Pak. Jadi kami ini perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, kemudian di bidang elektronik. Tapi kami membutuhkan sosialisasi Pak. Jadi maka itu kami sudah membuat satu media khusus. Dan kebetulan kami membutuhkan tenaga tambahan Pak. Dan kami berpikir mahasiswa Bapak mungkin bisa Magang di sana. betul Wah. dilibatkan untuk itu Pak. Itu gimana? Apakah bisa? Iya, itu ide yang sangat bagus. Kebetulan kan sekarang ada untuk sudah di kementerian untuk setiap kampus untuk mengimplementasikan nilai-nilai MBKM. Salah satunya itu 8 BKP itu adalah magang di industri. Oh, Iya, itu tepat Jadi, sekali nih Pak. tepat sekali. Mungkin sekitar 1 semester nanti mahasiswa kami Iya, magang di sana. kalau boleh 6 bulan Pak. 6 bulan ya. Kalau boleh. Nanti itu sebenarnya mahasiswa sebenarnya sudah sangat tertarik dengan Iya, program kami pendidikan ini. butuh tenaga baru, tenaga muda yang bisa menjadi tim pemberitaan. Iya. Oh bisa Pak, karena kebetulan kami juga di sini mengajar ada mata kuliah namanya mata kuliah jurnalistik, iya. itu bisa dibantu nanti. Dan jelas bahwa anak-anak kami yang magang di Bapak terjaga, harus dijamin keamanannya dan mereka Siap, juga Pak, siap. Aman. Secara peraturan memang perusahaan sudah mengatur sedemikian rupa untuk mahasiswa ya bisa nyaman Iya. setelah mereka magang. Alhamdulillah. Nanti kalau begitu, Pak, kita agendakan dulu kapan sosialisasi dengan mahasiswa saya. Nanti kita lihat bagaimana ini. Ya, mudah-mudahan tertarik Pak ya mahasiswa. Amin, insya Allah Pak. Bu bagaimana ini saya? Dia telepon di ayah Bu. Suruh telepon, nggak kuliah main itu. Bagaimana nih? Itu udah pengen telepon Ki. Ayah Dik. Nah, itu nomornya ayah. Wah itu sudah lebih dari cukup itu Pak. Lebih cukup. Iya. Tunggu Pak sebentar. Halo, Assalamualaikum. Kenapa Bunda? Waalaikumsalam Pak. Bagaimana ini anak? Sudah Kak tadi menghadap ke ketua jurusannya.
Ini anak tak mau kak menghadap, sudah kak menghadap ke kata jurusan tadi toh, lobi, anda mau terima. Iya, bagaimana itu menangis lagi tak ini kudongnya, tidak tahu di mana mau kuliah. Jadi Pak bantu dulu di mana ki ini kak? Saya kebetulan di FPS ini. Itu mumpung ada ki di situ, lebih mikir dulu sampai asri. Itu anak tak menangis kodongnya dan atau di mana mau kuliah. Tapi saya tidak enak juga ini. Kalau begitu caranya kita sudah ini. Saya tidak berani begitu loh. Gimana itu? Ini deh, coba dulu Pak. Ya di tempat lain kan banyak Bu, jadi bisa cari yang lain saja. Kalau memang sudah tidak sesuai kompetensinya ya apa boleh buat. Sabar saja, tolong tidak bisa dirugi Bu, tidak bisa, tidak enak kita. Apalagi saya sedang melakukan kerjasama ini kebetulan, nanti bagaimana itu ceritanya itu. Mungkin semalam itu sudah enakan lagi. Cari aja kampus lain Bu ya, masih banyak kok kampus. Ya, saya ada meeting nih, mohon maaf Bu ya, saya tutup dulu. Nanti kita di rumah aja. Ayo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Nah, sabar mikir dulu nah. Tunggu dulu ayah pulang, baru bicara lagi bebas sama ayah. Siapa tahu bisa ngebantu ayah, temannya si ayah itu. Nah, iya. Kita menangis, kita makan. Pak, kalau begitu saya mohon pamit dulu Pak. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Insya Allah kita koordinasi lagi untuk sosial traffic. Ya. Sampai ketemu Pak. Siap. Ya. Mari Pak. Ya. Halo, saya Nurul Fajria Istiqomah. Saya Asri Ismail. Saya Aswar. Halo, saya Astri Nur Aina. Dan saya Bahrul Amsal. Kami Jadi, ASN berapa?